Pemirsa, viral di media sosial, seekor kucing dipaku di pohon di sebuah perumahan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi telah mendapatkan surat tersangka dalam kasus penyiksaan hewan ini. Bergabung pada malam ini melalui sambungan daring dengan Bapak Ibda Dika Ermantara, selaku Kasih Humas Polres Malang. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat selalu Ya, terima juga. kasih sudah meluangkan waktu. Kalau saya sebagai pecinta Nabul, geram sekali nih Pak mendengarnya. Nggak bisa dibayangkan. Kucing saya di rumah mungkin marah-marah kalau tahu kondisi seperti ini. Kalau dari polisi sendiri, pelaku sudah diamankan tapi tidak ditahan. Alasannya apa Pak? Iya, jadi betul, Mas, untuk pelaku sudah diamankan oleh pihak Polsek Dawu Hmm. setelah dari serangkaian penyelidikan, kemudian ditentukan ada titik temu tersangkanya dan kemudian diamankan. Hmm. Namun tidak kami tahan karena pertimbangan dari petugas kok, Mas. Jadi yang tersangka cukup kooperatif, mau datang di pemeriksaan, Hmm. kemudian ancaman hukumannya juga di bawah 5 tahun. Oh baik, standarnya begitu ya Pak ya, dalam KUHP diatur begitu ya. Ada Iya, pasal karena 302 kalau tidak salah Pak, yang mengatur iya soal itu. betul. Iya betul. Hmm. Kita terapkan di pasal 302 ayat 2 Hmm. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hmm. Dan kemudian untuk penyidik juga memiliki kewenangan, hak prerogatif untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Baik, jadi hukumannya apa Pak? Kalau tidak ditahan, wajib lapor saja atau bagaimana bayar denda? Iya, sejauh ini kita masih melakukan pendalaman, Mas. Jadi untuk nanti di tingkat penyidikan penuntutan, sementara kita kenakan wajib lapor untuk tersangka. Sampai nanti berkas kita limpahkan ke kejaksaan. Baik baik, mempersiapkan itu begitu ya Pak ya hingga hari ini. Pak, kalau mendengar dari pengakuan pelaku, motifnya apa ya? Kenapa setega itu? Eh, Iya, dari keterangan Hmm. tersangka, motif pelaku karena kesal, Mas, geram karena sebenarnya kucing itu sebenarnya sudah tiap harinya juga keliling di sekitar perumahan beliau. Jadi Hmm. dan salah satu keluarga korban ini juga sering memberikan makanan. Hmm. Jadi mungkin namanya hewan ya, Mas, Hmm. berserakan, kemudian suka buang kotoran mungkin di sekitar rumahnya yang bersangkutan, kemudian tidak terima dan ada rasa kesal di situ. Rasa kesal, itu bukan kucing peliharaan orang begitu ya Pak ya, hilir mudik minta makan ke tempat yang bersangkutan, tapi kucing liar begitu ya Pak ya, tiba-tiba saja datang. Iya, tapi tiap harinya juga di sekitar perumahan situ. Hmm. Kalau orang Jawa bilangnya kucing kampung ya. Jadi Hmm. tiap harinya memang di situ, Pak. Baik, apakah ada kondisi tertentu yang bisa polisi ketahui dari pelaku, kejiwaannya seperti apa hingga kini? Betul, Mas. Jadi Ah. penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kondisi kejiwaan pelaku karena dari cara memperlakukan hewan yaitu kucingnya juga cukup membuat kita miris ya, Mas. Hmm. Jadi masih dilakukan pendalaman nanti terkait dengan sisi psikologis dari pelaku. Kalau kita ikuti perkembangannya, dari punggung kucing yang bersangkutan sempat ada luka sayatan, Pak Dika. Ini luka oleh pelaku atau bagaimana? Iya, betul, Mas. Jadi awalnya itu dilempar, Mas, Hmm. dilempar batu, kemudian sama oleh tersangka kemudian diambil, sempat mendapatkan beberapa sayatan Hmm. sebelum akhirnya kemudian digantung di sebuah pohon di depan rumah pelaku. Kemudian ada yang memviralkan, kemudian pelaku panik, akhirnya dicopotlah itu kucing hingga hanya tersisa kakinya begitu, Mas, yang sudah dalam kondisi patah. Mohon maaf kakinya terputus begitu ya Pak ya, dari pohon dan juga Iya, tubuhnya. Mirip sekali nih kalau ya, kita bisa bayangkan betapa kejinya pelaku itu. Saya sebagai pecinta kucing sangat marah Pak dengan kasus ini. Kalau untuk iya, tindak Mas. lanjutnya seperti apa Pak? Apakah harus ditindak tegas? Anda katakan tidak akan ditahan, tapi penegasan kepolisian seperti apa agar kasus-kasus serupa tidak terulang Pak? Betul, Mas. Jadi kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan baik dari saksi termasuk yang menggugah Hmm. dari video tersebut ke media sosial, kemudian
ke ketua RT dari lingkungan sekitar. Kemudian pelaku juga sudah kami periksa dan sudah meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada pecinta kucing ya Mas, karena perbuatan yang dia lakukan ini cukup membuat miris kita semua. Namun pihak kepolisian tidak berhenti di situ, tetap kami proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan pasal ancaman hukuman yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Doakan kami juga tetap bisa mempercepat prosesnya hingga tahap kekejaksaan. Di lingkungan Malang sendiri Pak, ini kasus yang perdana atau bagaimana? Ada kasus-kasus sebelumnya? Ada penganiayaan serupa? Setahu saya ini yang kucing yang kemudian viral, ini baru yang pertama. Yang kemudian rame ya di media sosial. Ini penyiksaan hanya terjadi kepada kucing, Anda menemukan kasus lain mungkin Pak? Terhadap anjing mungkin misalkan atau hewan-hewan lain yang mungkin dirasa mengganggu bagi para pelaku? Selama ini yang saya selama menjabat di Malang, bertugas di Malang masih ini Mas. Namun tetap kami juga memantau terus perkembangan yang ada di media sosial. Kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan kasus-kasus serupa segera melaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Baik, terakhir Pak, mungkin harapannya kepada pemirsa di rumah, jika menemukan kasus ini, apa yang harus dilakukan? Menemukan ada orang indikasi seperti ini Pak. Baik, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Malang, apabila menjumpai kasus serupa, silakan segera melaporkan ke polisi terdekat maupun call center yang sudah disediakan melalui 110. Kami pastikan pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti, apalagi sampai ada kasus penganiayaan, walaupun itu kepada hewan juga sama-sama makhluk hidup ya Mas. Jadi kita akan tetap menelusuri dan mencari titik terang hingga kasus ini akan cepat tuntas. Demikian Mas. Baik, kami tunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari kepolisian Pak, karena banyak tentunya hujatan netizen di luar sana di media sosial dengan kasus ini, apalagi saya juga menghujat. Cukup prihatin saya mendengar kasus ini. Terima kasih Pak Ibda Dika Hermantara, Kasih Humas Polres Malang, Jawa Timur bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas.